Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La in rafa'al ghaniyyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. La in jalasal ghaniyyu 'alal hashaya la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Begitulah yang dikatakan oleh para penyair terdahulu, betapa mulianya orang yang memiliki ilmu. Mereka mengatakan bahwa seandainya orang-orang yang kaya, mereka bangga dengan kekayaannya mereka. Akan tetapi kalian, wahai para penuntut ilmu, kalian harus berbangga dengan mengibarkan panji keilmuan kalian. La in jalasal ghaniyyu 'alal hashaya, ya, tatkala orang-orang kaya mereka duduk di atas dipan-dipan yang mewah, la anta 'alal kawakibi qad jalasta. Sedangkan kalian, wahai para penuntut ilmu, kalian duduk di antara bintang-bintang. Masya Allah. Umat Islam, ya, atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan agar kita memiliki ilmu. Seperti wahyu yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Surah Al-Alaq ayat yang pertama yang berbunyi Iqra, yaitu bacalah. Hal tersebut, ya, ilmu itu akan menjadi bekal kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa di antara kalian yang menghendaki kebaikan di dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Begitu juga dengan akhirat. Ketika ia ingin mencari bekal untuk di akhirat kelak, maka baginya juga harus dengan ilmu. Dan tatkala seorang hamba ingin menghendaki keduanya, dunia dan juga akhirat, maka baginya juga dengan ilmu. Maka begitulah sangat penting, ya, seorang yang hidup harus dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, begitu juga orang-orang yang memiliki ilmu. Maka pada kesempatan kali ini ada satu nasihat dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Apa kata beliau? Akhi, ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika bitafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu, ya, kecuali dengan syarat 6 hal. Sa'umbika bitafsiliha bibayan.
akan saya jelaskan, kata beliau, ya, secara detail. Yang pertama apa? Zaka'in wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa suhbatu ustadzin wa tul zaman. Yaitu apa? Kecerdasan yang pertama. Seseorang akan mendapatkan ilmu tatkala ia memiliki kecerdasan. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa hirsin, dia memiliki ketekunan, rajin, sehingga ketika ia menuntut ilmu tidak bermalas-malasan. Bahkan dikatakan oleh Al-Qadi Iyad, ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika ingin menuntut ilmu maka ia harus mengerahkan semua tenaganya, dan ilmu itu hanya akan memberikan sebagiannya saja. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengerahkan segala daya dan upaya kita? Lalu bagaimana kalau kita hanya bermalas-malasan? Apakah ilmu itu akan memberikan dampak bagi kita? Tentu saja tidak. Kemudian selanjutnya kata beliau wajtihadin. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin. Ketika ia tidak memahami suatu ilmu, tidak putus asa, akan tetapi terus mencari, bertanya ke sana kemari kepada gurunya, ya, tidak putus asa. Selanjutnya wabul ghatin, dia memiliki kecukupan, ya. Seseorang apabila ingin mendapatkan ilmu, dia hendaknya memiliki bekal, ya, baik itu secara materi, ya, secara jasad, secara raga kita, jiwa kita. Nah, ketika kita mempunyai kecukupan, maka insya Allah ilmu akan didapatkan dengan mudah. Kemudian yang kelima, kata beliau adalah wasuhbatu ustadzin. Nah, yaitu apa? Kita berteman, kita sering membersamai guru kita, sering berkomunikasi dengan guru kita, bersosialisasi dengan guru kita. Dengan hal tersebut kita akan mendapatkan ilmu, baik itu dari akhlaknya, baik itu dari perangainya, baik itu dari budi pekertinya, selain daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian yang terakhir adalah tuluz zaman, yaitu membutuhkan waktu yang panjang agar kita bisa mendapatkan ilmu. Kita misalkan seseorang yang ingin menuntut ilmu di pondok pesantren, tidak mungkin mereka hanya mendapatkan dalam waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang amat panjang. Jadi itulah butuh kesabaran bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Itu 6 nasihat dari Imam Syafi'i. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Saqqaf di dalam kitabnya Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah, bahwasanya alatul ilmi arba'ah. Ada alat-alat, ada pendukung-pendukung agar ia atau seseorang bisa mendapatkan ilmu, yaitu ada 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Syekhun Fattah. Syekhun Fattah yaitu adalah guru yang membimbing murid-muridnya. Seseorang tidak bisa menuntut ilmu dengan dirinya sendiri secara otodidak. Itu satu hal yang mustahil. Ia harus mempunyai guru yang bisa membimbing ke pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua setelah guru yaitu aqlun rajjah. Seorang ketika sudah mendapatkan guru, kemudian yang kedua adalah dia memiliki akal yang berfungsi, ya, akal yang dia tidak pasif, tidak berdiam, akan tapi terus dikelola dan lain sebagainya, memiliki akal yang cerdas. Kemudian yang berikutnya adalah kutubun sahah, yaitu dia memiliki rujukan, referensi, ya, dalam belajarnya dengan kitab-kitab yang sahih, bukan kitab-kitab yang memiliki dasar yang kurang jelas.
Yang terakhir adalah al-mudawamatu wal ilhah, yaitu yang terakhir, yang keempat itu adalah konsisten, komitmen dan juga ketekunan bagi seorang penuntut ilmu. Maka semua nasihat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Saqqaf ini, marilah kita terapkan di dalam kehidupan kita, terkhusus bagi mereka yang sedang menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu merupakan jalan kemudahan yang ditunjukkan oleh Rasulullah agar kita bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti di jalan menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, aqulu lakum syukran katsiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.